Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga bisa lancar mengikuti kegiatan hari ini. Ini adalah webinar hari ke-25 yang jatuh pada hari Kamis 10 September 2020. Sebentar saya akan share screen. Selamat datang sekali lagi kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar hari ke-26 yang jatuh pada hari Kamis 10 September 2020. Kegiatan webinar edukasi autoimun diselenggarakan secara rutin sepanjang bulan Agustus hingga September 2020, setiap hari Senin hingga Jumat, dalam rangka memperingati September 2020 sebagai Bulan Kepedulian Autoimun Nasional. Perkenalkan, saya Marisa Kardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun. Mendirikan Marisa Kardoba Foundation bersama Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik pada tahun 2012, di mana organisasi ini bersama seluruh pakar lintas profesi yang tergabung di dalamnya telah mendukung orang dengan autoimun di seluruh Indonesia. Saya akan mute teman-teman yang masih mengaktifkan fungsi mikrofonnya. Saya juga ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Inspirator Nasional PUSPA untuk mendukung terwujudnya program unggulan 3 akhir, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan, dan akhiri perdagangan manusia. Hari ini kita akan mendengarkan paparan narasumber sekaligus dipandu untuk melakukan sebuah alternatif untuk mengendalikan stres, yaitu healing dance dan meditasi Ho'oponopono. Dimulai dari jam 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Mohon izin saya selama 10 menit pertama akan membacakan agenda dan tata tertib kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan organisasi Marisa Kardoba Foundation, lalu dilanjutkan dengan paparan narasumber sembari kita melakukan meditasi dan juga healing dance bersama Dr. Florentina Wahyuni. Nantinya tentu saja teman-teman akan ada sesi tanya jawab dan sharing, ya. Dan ditutup nanti dengan foto bersama juga closing statement dari narasumber. Untuk menjaga agar kegiatan ini berlangsung kondusif, maka saya akan membacakan tata tertib yang saya harapkan dapat kita sepakati bersama. Yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Saya pastikan dulu ya, sekarang teman-teman tidak ada yang aktif fungsi videonya. Saya mute semua yang masih belum menonaktifkan fungsi mikrofon dan video. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat dengan format nama, domisili, tagar tanya, dan ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Pertanyaan akan dijawab di sesi tanya jawab secara berurutan. Yang selanjutnya, nomor 3, kegiatan akan berlangsung tepat waktu sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Namun diusahakan akan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Yang keempat,
Saya sebagai host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya-jawab sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, peserta agar memastikan bahwa fungsi video nantinya dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Dan yang terakhir, peserta diizinkan nanti untuk mengaktifkan fungsi mikrofon pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Tentang Marisa Cordoba Foundation atau MCF adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan sebagai wujud dukungan kepada orang dengan autoimun atau ODAI di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, MCF senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun adalah perempuan usia produktif sehingga pada 6 Agustus 2015 di Jakarta, Profesor Dr. Susana Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai Bulan Kepedulian Autoimun Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan Program Nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat atau LDHS oleh keluarga Indonesia. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun. Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Marisa Cordoba Foundation atau MCF juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Namun di tahun 2020 ini IAI tahun ke-6 ditiadakan terkait COVID-19. Sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus dan September 2020. 5 dasar hidup sehat atau LDHS adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, khususnya ODAI. LDHS selaras dengan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa saja LDHS? Terdiri dari 5 pilar dan 15 subpilar, diantaranya adalah gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar. MCF giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah yang pertama, video edukasi yang diunggah di YouTube. Ada ratusan video edukasi yang telah diproduksi oleh MCF. Salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar dengan menampilkan narasumber pakar Profesor Arus Sudoyo yang merupakan penggagas dibentuknya MCF dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas MCF. Selain beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. Buku Edukasi Autoimun The True Story yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama para ODAI dalam KULWAP atau kuliah WhatsApp yang digelar secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Buku ini tidak hanya diperjualbelikan di seluruh toko buku terkemuka di tanah air, namun juga diberikan secara gratis kepada teman-teman yang belum mampu untuk mendapatkannya. Jadi silakan dihubungi nomor yang tertera di layar untuk bisa mendapatkan buku ini secara gratis, tapi tentu saja ada syaratnya ya, yaitu memang tidak mampu untuk membelinya. Yang selanjutnya ada
buku edukasi romansa rempah Indonesia. Ini berisi tentang panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi para ODAI. Buku ini juga dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. Yang keempat, buku edukasi Millennial Moms Bisa yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sangat sederhana untuk masyarakat awam agar lebih mudah memahami autoimun dan 5 dasar hidup sehat. Lalu ada buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses ODAI menaklukkan autoimunnya. Buku ini juga dapat diperoleh secara gratis dalam bentuk e-book. MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Ini adalah topik kita untuk esok pagi, jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat. Ada Dr. Stephen Sumantri, beliau seorang spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, akan membahas bagaimana hidup baik atau berdamai dengan autoimun, living well with autoimmune, sebuah pendekatan holistik untuk mengoptimalkan kesehatan dan berdamai dengan penyakit autoimun. Acara besok ini bekerja sama dengan sebuah organisasi internasional yaitu Rotary International. Kemudian di hari yang sama besok ada Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang hikmat untuk menua dengan sehat. Tentunya kita semua ingin menua dengan sehat ya nantinya. Lalu di hari Senin nanti akan ada bahasan tentang problematika seputar organ reproduksi pada autoimun, pencegahan, penanganan, dan pemulihannya bersama Dr. Chandranita Manuabe. Lalu ada di hari Selasa dengan Dr. Lavinia Suryadi. Beliau akan membahas bagaimana kita bisa sehat dengan menulis. Menulis ternyata membawa dampak positif untuk kesehatan kita. Kemudian banyak sekali teman-teman judul-judul yang dapat diikuti, diantaranya adalah untuk minggu depan ada healing food itu yang akan dibawakan oleh chef dari Ukraina. Jadi MCF sengaja menghadirkan chef dari Ukraina untuk mencontohkan bagaimana membuat makanan sehat. Lalu ada dari Syamsi Duha Foundation, pendirinya itu Mbak Dian Syarif, akan mengisi webinar Hope for Lupus bersama Profesor Aru Sudoyo dan juga Profesor Iris Rengganis. Lalu Dr. Stephen akan kembali berbagi minggu depan bagaimana perjalanan beliau sebagai seorang penyintas autoimun dan kini sangat produktif sekali mendukung teman-teman ODAI di seluruh Indonesia. Kemudian ada seputar autoimun dan syaraf. Lalu juga banyak sekali ya teman-teman, ada nanti Chef Ragil, celebrity chef yang akan berbagi bagaimana keseharian beliau mendampingi istrinya yang ternyata seorang ODAI. Di acara penutup nanti ada kegiatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tanggal 30 September ya. Nah, ini teman-teman juga dapat mengikuti kegiatan tidak berbayar, Meditative Writing Club itu setiap hari Minggu. Ini kelas untuk menulis ya. Lalu ada kelas memasak sehat setiap hari Sabtunya bersama saya. Nah, semua kegiatan yang tadi saya sampaikan maupun informasi-informasi seputar autoimun dan 5 dasar hidup sehat, maupun organisasi Marisa Kadoba Foundation, informasinya dapat teman-teman simak di seluruh lini masa Marisa Kadoba Foundation seperti yang tertera di layar. Ada call center, ada YouTube, ada website, ada Instagram, Facebook, email, dan juga aplikasi yang dapat diunduh di handphone Android masing-masing. Saya juga menggugah teman-teman untuk bisa mendukung kampanye autoimun dengan cara berdonasi ke rekening yang tertera di layar. Baik, kita akan segera memulai sesi bersama Dr. Florentina Wahyuni, yaitu Healing Dance dan Meditasi Ho'oponopono. Mari kita sambut bersama Dr. Florentina Wahyuni yang telah hadir bersama kita. Selamat malam, Dok. Boleh di-unmute dulu, Dok, itunya fungsi mikrofonnya.
Oke, Terima kasih malam Dok sudah semuanya. meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita semua. Silakan Dok. Saya terima kasih juga atas kesempatannya. Kemarin sudah berkenalan ya dengan saya. Saya Dr. Floren. Kemarin ada apa? Kurikulum vitae. Jadi sudah tahu ya, saya bergerak di bidang medis holistik gitu. Terapi yang saya jalankan adalah Phytobiophysix. Dulu saya sempat dijuluki dengan dokter bunga, tapi kemudian sekarang kan banyak ya formulanya, bukan energi dari bunga saja, tapi dari pohon, dari sari-sari tumbuhan yang lain gitu, dari heart power juga gitu. Jadi bingung juga saya dokter pohon, dokter bunga, dokter heart power, nah lain-lain gitu ya. Tapi semuanya dari Phytobiophysix, dan saya mendeteksi kelemahan energi dari pasien secara muscle response test, yaitu dengan mengukur energi atau daya dari masing-masing organ tubuh, nanti bisa terdeteksi di mana yang lemah, dan nanti akan diberikan formula Phytobiophysix seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah special care. Kalau yang ini ada heart power ini, gitu. Terus ada superfit formula dari pohon, kemudian harmonizer formula dari energi bunga. Jadi sekarang kami menggabungkan terapi-terapi energi dari tumbuh-tumbuhan. Itu mistik apa enggak ya, klinik atau enggak? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi tumbuh-tumbuhan itu berfotosintesa, hasil fotosintesanya itu berupa energi. Nah, setelah diperiksa beberapa energi dari tumbuhan, bunga, pohon itu matching terhadap organ tubuh manusia. Misalnya, organ tubuh manusia di bagian perut itu warnanya kuning dan didominasi dengan panjang gelombang 580 nanometer. Itu persis bisa sama untuk bisa di-recharge kembali terhadap bunga dandelion atau pohon yew dan sari-sari bunga yang lain atau sari-sari tumbuhan yang lain untuk digabungkan. Dari situ kita bisa merecharge energi organ tubuh kita. Jadi kayak kita itu HP, kayak kita itu laptop gitu, bisa canggih, bisa apapun bisa dikerjakan kalau dayanya masih ada. Tapi kadang-kadang organ tubuh kita itu dayanya yang nggak ada atau lowbat gitu, sehingga fungsi organ tubuh tidak bisa optimal. Dari situ di charge, kalau HP kan bisa di charge ya sampai full gitu. Colok di listrik beres. Nah, organ tubuh manusia bagaimana supaya bisa memulihkan organ tubuh ini untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Nah, dengan terapi Phytobiophysix itu bisa dengan formulasinya. Pengecekannya yang lemah yang mana itu pakai muscle response test. Jadi nanti bisa dideteksi yang dibutuhkan formula apa aja. Untuk membuka sekarang adalah heart power. Heart power itu bagian dalam dari kepribadian. Jadi gini, masing-masing orang punya kepribadian, empat kepribadian, yaitu kepribadian trikuspid, pulmonal ada di sebelah kanan, dan mitral dan aortik ada di sebelah kiri. Nah, ini ada masing-masing karakteristik tersendiri. Kalau yang bagian kanan itu lebih logic thinking gitu ya. Kalau bagian kiri itu lebih feel thinking, lebih mood-moodan gitu. Nah, itu kadang-kadang nggak balance gitu. Terlalu logic thinking atau terlalu baper itu nggak bagus juga. Nah, itu diseimbangkan dengan heart power. Seperti kita buka ruangan pakai kunci dulu. Nah, pembersihnya apa? Pembersihnya ruangan itu bisa dari energi bunga atau energi pohon. Jadi
Kalau energi pohon itu seperti sapu besar, menyapu ruangan cepat bersih gitu. Kalau energi bunga itu seperti kemucing-kemucing, seperti lap-lap gitu. Nah, nanti penutupnya dengan special care. Jadi setelah ruangan bersih itu dikunci kembali supaya tetap bersih dan tetap enak untuk nyaman untuk bisa ditinggali. Seperti itu analoginya bagaimana formula Phytobiophysics bisa bekerja. Nah, pada pengalaman saya dengan pasien autoimun, ternyata yang harus diperiksa adalah alergi. Banyak pantangan makan yang mungkin antara ketidaktahuan itu bisa menyebabkan penderita autoimun menjadi kambuh atau mestinya tidak harus terpapar dengan autoimun, tapi karena makanan ini selalu dimakan akibat ketidaktahuannya, itu bisa menyebabkan pemicu autoimun. Di masa COVID ini, saya punya beberapa pasien baru dengan menderita autoimun, dan setelah saya cek adalah makanannya yang mungkin secara PSBB ya, lockdown gini, nggak kemana-mana, makanan gluten, makanan gula itu banyak banget, GMO juga banyak banget gitu ya. Produk GMO tahu ya, genetically modified organism, itu banyak ditemukan pada jagung, kemudian tomat sapi, tomat yang gede itu, dan ubi ungu, tapi yang impor, bukan ubi ungu Indonesia ya. Itu sudah diakui oleh WHO sebagai makanan GMO. Sebaiknya itu dihindari. 90% kedelai itu juga hasil rekayasa genetika. Tapi ya apa yang diakui itu jagung, tomat sapi, dan ubi ungu impor. Itu harap dihindari ya, seminimal mungkin atau tidak usah bersentuhan. Dan kalau yang jagung itu menarik sekali karena saya banyak ini apa ya, dulu banyak kelewatan. Saya kira jagung cuma jagung sayur gitu ya, terus bihun jagung atau makanan yang berbahan jagung. Ternyata maltodextrin itu banyak sekali di minuman-minuman. Maltodextrin adalah gula dari jagung. Jadi coba dilihat ya kalau beli minuman gitu, susu atau apapun itu dibaca. Kita memang jarang sekali ya orang Indonesia beli makanan atau minuman terus dibaca kontennya gitu loh. Nah, coba sekarang dibaca. Kalau ada maltodextrin, sebaiknya jangan keseringan ya beli minuman atau makanan yang seperti itu. Karena itu juga gula jagung. Dan banyak juga yang kemudian memicu kondisi borderline dan banyak harus pemeriksaan yang lain-lain untuk mendeteksi benar nggak ini autoimun gitu. Tapi gejalanya sudah mengemuka. Misalnya seorang pasien saya, putri umur 9 tahun, itu tiba-tiba rambutnya rontok banyak sekali, segini-segini ya. Sininya juga sudah rontok dan tidak ada bintil-bintil akar rambut, banyak sekali di ini di sepetak di sini, sepetak di situ gitu, dan tidak bisa diam gitu, fokusnya sangat mudah berpindah. Setelah saya periksa ternyata memang gluten dan GMO, ayam negeri, telur ayam negeri itu bermasalah. Dan sekarang setelah sebulan dijalankan terapi saya, minum formula dari Phytobiophysics dan pantang yang saya anjurkan itu, perkembangannya sangat signifikan. Sudah mulai ada bintil-bintil akar rambut dan anaknya mulai tenang. Nah, kenapa
gluten menyebabkan seseorang bisa terpicu autoimun atau menjadi gelisah, menjadi tidak bisa fokus gitu ya. Karena pada sebagian orang gluten itu sangat tidak mudah untuk dibuang hasil metabolitnya. Dan kalau tidak bisa dibuang hasil metabolitnya dengan sempurna, hasil metabolit gluten ini akan terakumulasi menjadi senyawa semacam opioid yang akan membebani otak. Nah, banyak makanya kejadian anak autis, hiperaktif, alergi, dan sebagainya, susah untuk berkonsentrasi, itu ternyata ada intoleransi gluten. Maka pada LDHS itu ada 5 dasar hidup sehat, gluten juga dimasukkan supaya bisa dipantang. Nah, semua pemeriksaan ini yang harus dihindari, makanan apa dan kelemahan organ tubuh apa yang saya deteksi itu dari hasil muscle response test. Kalau ditanyakan muscle response test apakah akurat? Oke, memang ada dasar-dasar yang harus dikuasai bagaimana bisa melakukan muscle response test dengan benar. Karena kalau kita mencari apakah kita alergi makanan tertentu, itu belum tentu ada reagennya yang kita cari di klinik-klinik alergi atau apa. Itu kan tidak ada gitu. Nah, tapi dengan muscle response test, kita bisa mencari apa yang kita curigakan. Misalnya, saya pernah punya pasien asma. Anaknya saya deteksi alergi kacang-kacangan. Nah, ternyata sampai tempe itu nggak bisa. Tapi kalau sayur kacang panjang, buncis, tahu, kembang tahu, kecap manis, kecap asin, nggak masalah. Nah, anak ini suka tempe memang. Setelah tempe diberhentikan, menjadi lebih baik. Tapi ada anak yang sampai kecap manis, kecap asin juga nggak bisa. Nah, itu semua dideteksi dengan muscle response test. Ada pembelajarannya, ada kelasnya. Kalau nanti mau ikut, silahkan. Dan saya dalam pemeriksaan juga didampingi dengan tes-tip seperti ini. Ini ada toksin, adalah logam berat. Kalau yang ini untuk deteksi kondisi darah, imunitas organ tubuh, liver, kidney, dan kerusakan dari penyakit. Ini tes-tesnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti tangannya ditaruh sini, kemudian ada muscle response test-nya gimana. Seperti misalnya logam berat. Nah, logam beratnya juga seperti ini. Ada macam-macam, ada merkuri, segala macam gitu ya. Yang positif yang mana. Itu nanti bisa ditentukan dengan muscle response test. Nah, keakuratannya memang nggak bisa kita belajar sebentar, kemudian bisa melakukan muscle response test dengan benar, karena harus ada jam terbang dan teknik tertentu yang harus bisa dikuasai seorang phytobiophysics terapis dengan muscle response test-nya. Nah, saya juga menulis 2 buku, yaitu yang pertama Kontroversi 101 Mitos Kesehatan dan Tersenyumlah Sekarang Juga. Dari Tersenyumlah Sekarang Juga ini ada bahasan tentang dampak emosi negatif yang kemarin saya bahas. Kalau misalnya tertinggal bisa nanti menghubungi saya. Dan saya sekarang sedang mau ikut-ikutan Mbak Marisa nih. Saya tuh salut pada perjuangannya. Hebat sekali loh. Saya pernah nanya-nanya gimana dengan MCF ini kok bisa gitu ya dari awalnya gitu ya. Dan sekarang sudah 10.000 anggota yang ada di seluruh
Indonesia ya. Perjuangan beliau ini aduh luar biasa sekali, sampai mau artis-artis bergabung, terus dokter-dokter yang profesor ahli-ahli di bidangnya mau bergabung, itu tentu saja tidak mudah, apalagi linknya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hebat, salut banget saya sama Mbak Marisa ya. Perjuangan beliau juga melawan autoimun ITP ya, itu juga luar biasa, sampai menginspirasi banyak penderita autoimun gitu. Dan saya senang sekali kalau diajak program-program dari MCF gitu, karena benar-benar saya rasakan aura aura menolongnya itu luar biasa loh. Makanya ya saya juga kepingin ikut-ikutan nih mendirikan komunitas dari grup WA aja dulu ya, itu Healthy Living Awareness Community. Nanti kalau misalnya ada yang berminat join di Healthy Living Awareness Community, boleh ke 0815 1167 1168. 0815 1167 1168. Ya. Nanti kita ngobrolin tentang kesehatan alami. Nanti kalau bisa kita sharingkan ya, nanti siapa tahu kita bisa healing dance seminggu sekali, karena kan kita sekarang healing dance nih, segala emosi sudah kita keluarkan ya, kita suruh pergi gitu. Tapi kan nanti ada apa lagi, nah itu perlu di-clearing lagi gitu. Nanti seminggu sekali kita lakukan. Kemudian beda dengan grup WA yang lain, karena saya menghargai aktivitas kesibukan dari kawan-kawan ya. Pasti susah ya nanti kalau misalnya tiap pagi, selamat pagi, semua anggota grup WA ada 20, ada bahkan lebih ya, itu selamat pagi bisa satu anggota bisa berapa banyak gitu yang itu. Maka akan saya kunci dulu. Tapi tiap pagi akan saya beritahu pembahasannya nanti apa hari ini. Nanti baru kita buka jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 5 sampai jam 9 malam kita buka pokok bahasan yang tadi pagi saya share gitu. Nah, nanti macam-macam, kalau memang misalnya lagi COVID gitu ya, lagi hot-hotnya bicara soal kesehatan apa, nah nanti kita share untuk sorenya, nanti kita saling berkomunikasi. Nah, setelah itu kita berhentikan, terus nanti ganti topik, atau misalnya memang masih berlanjut boleh besok paginya. Jadi saya tidak mau mengganggu kesibukan yang lain-lain, supaya nanti bisa benar-benar efektif untuk memberikan informasi-informasi. Dan saya akan ajak teman-teman saya yang memang bisa memberi pandangan di sisi lain untuk join di Healthy Living Awareness Community itu ya. Nah, kita coba ya sekarang untuk healing dance gitu. Oke, presentasinya. Healing dance itu apa sih? Jadi healing dance itu ada 4 gerakan. 4 gerakan. Halo? Ya, ada 4 gerakan utama. Nah, yang pertama adalah membersihkan diri. Nah, untuk membersihkan diri itu ada gerakannya. Apakah bisa dilihat? Ada video yang bisa ke saya nggak ya? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Dok, kelihatan. Oke. Nah, membersihkan diri. Jadi gerakan pertama itu kita kayak mandi,
tapi kita mainkan imajinasi kita. Jadi kita dari sini ya, dari atas ke bawah, kita sekam tubuh kita sampai ke bawah, nanti tanam di dalam bumi. Samping kanan, samping kiri, gitu ya. Terus dari atas juga ke depan, ke wajah kita, ya. Mungkin kita mengeluh, hidung saya kok pesek, gitu ya. Sampai kepikiran, sampai nggak pede. Nah, itu diseka, segala kekhawatiran nggak pedenya kita di ke belakang gitu ya, lanjut ke belakang, tanam dalam tanah. Itu gerakan membersihkan diri. Kalau bisa dilakukan dengan berdiri, boleh, silahkan dilakukan. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan dengan duduk, siapa tahu nanti mau dilakukan setelah acara ini di rumah sendiri gitu, boleh. Dan saya senang sekali hari ini membawakan healing dance bersama teman-teman, karena dengan perpaduan energi kita itu akan lebih maksimal lagi hasilnya. Jadi kita coba ngeling gitu ya, fokus ke energi positif sehingga energi gabungan kita akan lebih besar ya. Jadi membersihkan diri ya, gerakan pertama ya, tapi dihayatin. Kalau misalnya merasa tanganku waktu di sini itu nggak apa-apa, lanjutkan aja sambil tekan yang berat itu untuk masuk ke dalam tanah. Ambil gitu ya, jangan cuma mengusap gitu, tapi dihayati bahwa misalnya pikiran kita lagi ruwet, kita seka gitu ya, kita imajinasikan tanam ke dalam tanah. Itu gerakan yang pertama. Terus gerakan yang kedua apa? Setelah kita membersihkan diri, kita layak untuk terbang. Kita umpamakan kita seperti anak burung yang kepingin mengepakkan sayap dan terbang mengelilingi angkasa, menembus cakrawala. Dihayati gitu, kita sedang terbang, mencoba terbang lebih tinggi dari masalah kita, sehingga sudut pandang kita untuk melihat masalah kita lebih luas, dan kita bisa menyelesaikan masalah kita dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi sesudah membersihkan diri, kita terbang. Ya, oke. Nah, setelah gerakan kedua, terbang tadi, mengepakkan sayap, ya, kita siap untuk memberi dan menerima. Energi berputar, kita siap untuk memberi dan siap untuk menerima. Energi berputar, kita siap memberi dan siap menerima. Ya, itu gerakan ketiga. Terus gerakan keempat, rayakan harimu. Rayakan harimu, kita harus bersyukur atas diri kita. Setiap apa dan yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan, harus yang positif, harus yang menggembirakan diri kita. Ingat ya, PR saya di waktu tanggal 20 Agustus ya, bahwa setiap hari buatlah setidaknya 2 orang berbahagia, dan pastikan salah satunya adalah diri Anda sendiri. Nah, kita bersyukur atas diri kita, nanti terserah mau begini gitu, mau begini, mau muter-muter, pokoknya kita rayakan harimu, dan kita imajinasikan kita terlarut dengan mensyukuri diri sendiri, merayakan hari kita sendiri, gitu. Ya, jadi ada 4 gerakan, ya, membersihkan badan, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, gitu ya, depan belakang, gitu, gitu, terus memberi, menerima, dan rayakan harimu, ya, terserah nanti ininya gimana, ya. Nah,
setelah nanti lagu Kawai Punahele selesai, kita tengadahkan ini tangan, ya, tangan ke atas, kita ambil segala macam yang bagus-bagus dari alam semesta. Oke, slide berikutnya ya. Dan imajinasikan kalau saya penuh dengan cinta, cahaya, kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, keberlimpahan, keberuntungan, dan apapun yang ingin kawan-kawan dapatkan dari hidup ini, gitu. Jadi kita begini, ya. Nah, energi yang baik-baik dari semesta kita kumpulkan di tangan kita, gitu. Oh ya, jangan lupa selama proses kita harus senyum. Baik dari membersihkan badan, dari persiapan bahkan ya, itu harus senyum. Kemudian karena energi kita terputus di bagian rahang, jadi rahang atas dan bawah itu nggak nyambung energinya, makanya lidah kita tempelkan di langit-langit atas. Sambil tersenyum, lidah kita tempel di langit-langit atas. Jadi dari energi nanti setelah kita dapat energi yang baik-baik, kita katupkan tangan kita ke Baiwi, ya. Nah, itu masuk gitu. Jadi energi dari ubun-ubun ini ke rahang atas, dihubungkan dengan lidah ke rahang bawah, masuk ke Xia Tan Tien. Itu 2-3 jari ada di bawah pusar, kemudian ke bawah lagi ke os pubis atau huyin, kemudian ke ubun-ubun lagi. Jadi energinya biar muter. Dan selama proses harus tersenyum karena kita tidak mau kebobolan energi negatif. Senyum itu menandakan kita mengundang energi positif. Jadi lakukan dengan senyum. Gitu. Nah, setelah ini ke Baiwi, ditarik gitu ya, senyum terus gitu. Nah, tarik ke Xia Tan Tien dan simpan. Kalau yang pria itu yang kiri yang di bawah, kalau yang wanita yang kanan yang nempel di Xia Tan Tien. Dan tempelkan begini. Ini kalau wanita kanan, punggung tangan ditimpa dengan tangan kirinya. Lalu tempel di Xia Tan Tien. Ya. Kalau yang pria kiri dulu, ini tempel di begini. Nah, setelah masing-masing sudah begini, kaki sebaiknya dibuka selebar bahu, lakukan gerakan nafas dari diafragma, yaitu saat tarik nafas perut membesar, saat buang nafas perut mengempis. Ya, itu rileks dan itu bisa mengaktifkan efek dari saraf parasimpatik. Perlu teman-teman ketahui, kita punya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ada 2. Yang satu parasimpatik, yang satu simpatik. Nah, kalau parasimpatik itu rileks, damai gitu ya. Kalau yang simpatik itu yang jantung berdebar-debar, terus keringetan dingin, itu teknik simpatik. Nah, kita bersyukur sekali bisa mempengaruhi sistem saraf otonom untuk bisa meredakan stres kita dengan pengaturan nafas. Ya, kalau parasimpatik kita tarik nafas dengan diafragma mengembang, terus kempeskan saat keluar, ya. Terus nafasnya halus lewat hidung. Itu supaya mengundang susunan saraf otonom yang parasimpatik yang bisa lebih mengkoordinir keseluruhan dari tubuh kita. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa.
kita langsung mau praktek nanti. Jadi kalau di tengah jalan ada pertanyaan, saya ini. Kenapa Bu Ayu? Bentar, aku lihat chatnya ya. Ada pertanyaan apa di ini? Oke. Oh, dilakukan berapa kali? Nanti ikuti saya aja. Nanti kita kalau sudah familiar dengan lagunya, kita bisa tahu nafas keluar dari mana, mulut atau hidung, dari hidung, dan sehalus mungkin. Jangan dipaksakan, mulut tetap senyum, ya. Jangan lupa ya tadi ya, punggung tangan kanan nempel di xia tan tian, terus timpa dengan tangan kiri, bagian punggungnya juga, telapaknya gitu ya, gitu. Itu buat wanita. Kalau pada pria, kiri dulu yang nempel, baru yang kanan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau habis makan tunggu berapa lama sebelum melakukan ini, Dok? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya nggak lagi begah-begahnya ya. Karena nanti kalau ngantuk mungkin mengganggu proses konsentrasi. Karena kita harus berimajinasi. Seperti kata Einstein, imajinasi manusia itu bisa mengalahkan intelijensinya. Tapi kita kadang-kadang kita lupa untuk berimajinasi dan membatasi diri sendiri, aku nggak bisa kayak gitu. Oh ya, xia tan tian itu bagian pusat sini, pusat energi yang ada di 2 atau 3 jari di bawah pusat. Nah, itu tempat nyimpen energi itu banyak di situ, di xia tan tian. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu sudah selesai. Untuk lagu Kawai Punah Hele, kita lanjut ke ini, ke Ho'oponopono. Oke, slide berikutnya. Oke, nah Ho'oponopono itu apa sih? Ho'oponopono itu, nah selama Ho'oponopono kita tetap begini ya. Kita tetap begini terus, ya. Sambil mengulang-ulang 4 kata ajaib, yaitu I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, buat orang-orang yang mengasihi kita, buat orang-orang yang membenci kita, buat problem kita, buat hewan peliharaan kita, buat siapapun. Nah, kebetulan saya juga mempelajari Qigong. Nanti setelah saya dapat energi baik dari alam semesta, saya coba nanti lihat yang partisipan ada berapa ini. Nanti saya baca dulu untuk bisa saya bagikan energi Qi murni ke semua peserta. Semoga nanti bisa tidurnya yang sakit-sakit pada hilang ya. Jadi nyaman semua, sehat, bahagia, sejahtera, rezeki juga gampang datangnya gitu ya. Dan kalau dilakukan berkali-kali, ini sangat baik untuk kekuatan mental dan energi kita. Nah, tutup dengan kata 4 ajaib Ho'oponopono itu. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Buat yang belum tahu Ho'oponopono itu apa, Ho'o itu berarti menyebabkan, pono-pono adalah kesempurnaan. Jadi artinya adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki dan meralat kekeliruan. Itu artinya Ho'oponopono. Ini adalah metode kuno yang berasal dari Hawaii dan dalam bahasa Hawaii juga, gitu, Ho'oponopono itu. Dan menurut orang Hawaii kuno, kekeliruan muncul dari pikiran yang dicemari oleh kenangan-kenangan menyakitkan di masa lalu. Kekeliruan ini juga akan menimbulkan ketidakseimbangan dan bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ho'oponopono ini diciptakan oleh Mornah Nalamaku Simeona yang kemudian dipopulerkan oleh Dr. Ihaleakala Yulin. Nah, ini menariknya.
saya tertarik dan bersyukur setelah sahabat saya memberikan kisah tentang Ho'oponopono ini, tentang Dr. Herlin. Nah, Dr. Herlin ini pernah bekerja di rumah sakit negara bagian Hawaii selama 3 tahun, bangsal tempat mereka merawat penjahat yang gila dan sangat berbahaya, sehingga setiap bulan itu ada psikolog maupun pegawai-pegawai lain yang ada di rumah sakit itu ada alasan untuk mengundurkan diri karena pada ketakutan, bisa malas kerja, ngakunya sakit, atau terang-terangan mengundurkan diri. Orang-orang berjalan di bangsal itu sampai dengan punggung menempel dinding, khawatir diserang pasien. Pokoknya bukan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, dikunjungi, atau dijadikan tempat kerja. Nah, Dr. Herlin ini tidak pernah melihat atau bertemu pasiennya. Di sana itu kalau nggak salah ada ratusan pasien, kalau nggak salah 300. Halo, suara saya menjauh katanya. Jelas, Dok, jelas. Sangat jelas. Ya, ada yang jelas. Oke. Kalau ada yang punya gangguan dengan audionya, mungkin bisa leave dulu, nanti gabung lagi. Biasanya harus seperti itu. Oke. Ya. Nah, Dr. Herlin ini tidak pernah melihat atau bertemu pasiennya yang ratusan itu, yang 300 pasien itu. Jadi hanya memeriksa catatan-catatan pasiennya sambil menerapkan metode Ho'oponopono ini pada dirinya sendiri dan mengaplikasikannya juga pada tiap pasien di rumah sakit itu. Jadi tiap hari Dr. Herlin ini meditasi sambil melihat catatan-catatan tentang pasiennya, satu-satu disebut, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Gitu. Dengan menghayati sekali, dengan mengimajinasikan kebaikan untuk orang yang diucapkan Ho'oponopono ini. Nah, ajaibnya, para pasien kemudian mengalami peningkatan kesembuhan. Dari pasien yang dirantai, nggak boleh jalan-jalan dengan bebas, rantainya boleh dilepas. Yang minum obat banyak, bisa berkurang obatnya, gitu. Nah, mereka yang sebelumnya dianggap berbahaya dan dianggap tidak memiliki kesempatan untuk dilepaskan, malahan bisa bebas, sampai akhirnya semua pasien itu bisa lepas, dan bangsal tersebut akhirnya malah ditutup. Hebat sekali kan? Nah, ini percaya nggak percaya, tapi ini ada faktanya. Dan Dr. Herlin telah berhasil membantu kesembuhan pasiennya. Jadi memori negatif dan emosi negatif pasien berhasil diperbaiki dan dibersihkan. Jadi kalau kita pikir ya, pasien yang orang lain dengan masalah berat itu bisa sembuh, kalau kita mengaplikasikan meditasi ini berulang kali ke diri kita sendiri, ke orang-orang dekat kita, pasti hasilnya juga luar biasa. Tapi jangan ada keraguan, jangan ada, ya aku sudah berapa kali ya melakukan ya, kok nggak ngefek ya. Nah, itu yang harus dihapuskan. Kita lakukan aja dengan tanpa beban ya, akhirnya nanti bisa dapat ini sendiri. Yang penting ada fokus untuk membersihkan memori dan emosi negatif itu, dan akhirnya nanti bisa menyelesaikan mental block yang ada dari diri kita, kita bisa percaya diri dan mendapatkan keuntungan benefit lainnya. Nah, kenapa sih ada 4 kata itu, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you, itu kan gampang sekali gitu loh. Maknanya apa? Saat kita mengucapkan I'm sorry, konsepnya adalah kita mengambil tanggung jawab pribadi. Kita bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang ada di pikiran kita, bahkan yang sepertinya terjadi di luar kita. Padahal ternyata yang terjadi di luar sana itu sebenarnya juga berasal dari pikiran kita. Makanya kita harus mengambil tanggung jawab pribadi itu. Bagian I'm sorry ini biasanya terasa berat, karena kita biasanya tidak mudah untuk mengakui dan menerima tanggung jawab sebesar ini atas apa yang terjadi di pikiran kita maupun yang terjadi di luar sana. Hanya saja kalau kita sadari bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, baik disengaja atau tidak. Jadi
cobalah kita mengakui dan menerima tanggung jawab pada diri kita sendiri, mintalah maaf pada diri kita sendiri, pada orang-orang yang kita sayangi, pada orang-orang yang peduli pada kita, minta maaf pada kejadian yang telah kita sebabkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kata kedua, please forgive me. Bagian kedua yaitu please forgive me. Ini bersifat penekanan. Tidak peduli pada siapa diri kita meminta maaf, lakukan aja. Minta maaf aja. Apalagi jika kita menyadari penyesalan yang ada di bagian I'm sorry tadi. Terus jangan sampai kita dalam minta maaf itu kemudian memaksa orang yang kita mintain maaf itu harus memberikan. Gitu. Harus memberikan pernyataan maaf ke kita. Nah, itu harus dihilangkan dari ekspektasi kita. Karena kalau kita salah, kita wajib minta maaf, tapi kita tidak bisa mengharuskan seseorang harus memaafkan kita. Itu adalah hak orang lain. Kita tidak bisa memaksakannya. Jadi, kita harus setulus-tulusnya aja. Please forgive me. Jangan ada embel-embel yang lain. Kita harus bisa membersihkan kata dalam kehidupan kita seharusnya, semestinya. Kupikir dia sudah tahu. Itu enggak ada, gitu loh. Dia kan anakku, aku ibunya. Kalau aku sakit, ya dia mau merawat aku dong. Waktu dia kecil sakit, aku terus yang merawatnya. Enggak bisa. Semestinya gitu dong, anak ke ibunya, nggak bisa. Seorang bapak mengeluh, saya itu kerja sampai malam, sampai di rumah, nggak ada makanan sama sekali. Saya pikir istri saya tahu dong untuk menghidangkan makanan buat saya pulang kerja itu lapar. Nggak bisa. Nggak bisa kita pikirkan terlalu berekspektasi sama orang lain. Semestinya harusnya itu coret dari kehidupan kita. Makin banyak kecewanya kita nanti. Karena kita terlalu berekspektasi. Terlalu berpengharapan. Itu di awang-awang. Nggak ada, semestinya tidak ada seharusnya di kehidupan ini yang berlaku untuk orang lain. Terserah kalau dilakukan untuk diri kita sendiri. Karena kita bisa mengontrol dan bisa melakukannya. Yang seharusnya gimana, yang semestinya gimana dari diri kita. Tapi tidak bisa ke orang lain. Hanya menyakiti diri Anda. Jadi stop. Tidak ada seharusnya, tidak ada. Dan tidak ada, harusnya dia tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, ya ini mungkin banyak yang mempertanyakan kenapa. Ya. Kemudian kata ketiga, thank you, terima kasih. Terima kasih aja. Tidak perlu dipikirkan pada siapa dan apa kita perlu berterima kasih. Jadi berterima kasih aja pada Tuhan, berterima kasih pada semesta, berterima kasih pada diri sendiri, pada orang di sekitar kita, berterima kasih untuk apapun dan siapapun yang telah bersedia memaafkan dan menerima kita. Yang telah merawat kita, yang telah baik kepada kita, kita terima kasih, gitu aja. Jangan, ya saya terima kasih kalau dia juga melakukan yang baik buat saya, gitu. Selama ini saya yang lebih banyak baik pada dia, gitu. Jadi wajar kalau dia melakukan kebaikan buat saya. Nggak perlu saya terima kasih, sangat perlu, ya. Nah, ini kadang-kadang kita itu lebih mudah berterima kasih pada orang lain. Karena kita selalu dalam diri manusia, selama kognitif kita ada, ya, logika kita menguasai diri kita itu mau menampilkan diri kita yang baik di hadapan orang lain. Tapi itu merugikan diri sendiri kalau tidak setulusnya dari dalam diri kita. Karena apa? Kognitif kita ini entah sampai umur berapa bisa menguasai diri kita. Saat kognitif kita, logika kita tidak ada kembali karena kita mungkin bisa demensia atau
amit-amit ada penyakit lain yang bisa kemudian kognitifnya tidak berfungsi gitu ya. Apa yang ada di dalam diri kita, keruwetan-keruwetan, kejahatan, kedengkian, julidnya kita itu keluar semua. Dan kita kemudian menjadi orang yang sangat menyebalkan. Di sisi lain kita sedang tidak berdaya. Bayangkan, kita akan menempuh hal itu. Makanya setiap kebaikan itu tidak untuk orang lain, tidak membicarakan orang lain, tapi membicarakan dan untuk diri kita sendiri, supaya menjadi bargaining diri kita sampai kapanpun dan apapun yang diambil oleh semesta, bagaimanapun nasib kita kelak, kita bisa diterima dan tidak menjadi orang yang sangat menjengkelkan sehingga dijauhi orang-orang. Saat kita tidak berdaya, banyak orang akan mendekat pada kita. Karena orang-orang bisa melihat ketulusan hati kita. Jadi, berterima kasihlah dengan setulus-tulusnya juga ke diri sendiri. Banyak kita sering memuji orang lain, ya, kamu cantik, kamu baik gitu. Tapi ya itu langsung kalau diri sendiri kok kayaknya nggak pernah secantik itu, nggak sebaik itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tentang I love you, kata yang keempat ya. Ungkapkan rasa cinta kita, katakan pada Tuhan, pada semesta, pada tubuh, pada pikiran, pada hal-hal yang sedang jadi tantangan, katakan berulang kali hingga kita bisa meresapi dan merasakannya. Itu enak sekali ya, kita mencintai dengan tulus gitu. Memang terlalu muluk kalau unconditional love gitu ya. Bahkan seorang ibu pada anaknya semestinya itu unconditional love. Itu jangan terlalu forsir untuk menuju ke situ, tapi kita menyadari bahwa cinta ada di diri kita, dan kita bisa memberikan, kita bisa mencintai sesama kita kalau kita juga bisa mencintai diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa mencintai sesamanya, banyak orang yang selalu sirik pada orang lain karena dasarnya juga mungkin cinta untuk diri sendirinya tuh nggak ada gitu. Ya. Oke. Ini ada Mas Bagus. Oke. Mas Bagus meralat saya coba ini aja. Kita ini diskusi ya, sama-sama belajar ya. Morna Simeona bukan pencipta Ho'oponopono, tapi yang memperkenalkan Ho'oponopono tradisional dan di-create menjadi lebih sederhana oleh Dr. Hugh Lane. Oke, terima kasih Mas Bagus atas koreksinya. Karena saya juga nyari searching banyak yang mengatakan Morna Simeona itu penciptanya. Mungkin karena memperkenalkan yang pertama ya, Ho'oponopono tradisional, dan kemudian menjadi Ho'oponopono yang sekarang ini oleh Dr. Helen, gitu ya, Mas Bagus ya. Oke, terima kasih ralatnya. Ya, itu 4 kata ajaib itu, kenapa I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you, itu diucapkan di berbagai kesempatan, di berbagai kejadian, ke semua orang, ke semesta, dilontarkan, itu lebih bagus. Ya, Ho'opono itu prinsip dasar dari 7 prinsip agama Huna. Oke, Mas Bagus ini kawan saya di SYP, di WA SYP, dan memang juga praktisi Ho'oponopono. Saya terima kasih sekali Mas Bagus ikut hadir di sini dan ikut memberi pencerahan pada saya. Oke, kita ada 118 orang. Terima kasih loh ya. Ini untuk Indonesia bagian tengah dan timur ini malam sekali. Mohon maaf gitu karena kita perlu santai untuk memberikan meditasi ini. Dan saya lebih senang meditasi gerak ini karena emosi negatif itu bisa terperangkap ke sel-sel otot. Jadi kalau saya itu kalau meditasi diem gitu ya, pikiran suka ngelantur-ngelantur kemana-mana.
gitu. Tapi kalau dengan gerak gitu ya, itu lebih enak. Misalnya begini, seseorang yang pernah kecelakaan melewati jalan mana, sesudah sembuh melewati jalan itu masih ada kerasa sakit. Itu ada memori yang tersimpan di sel otot atau ya harus digerakkan untuk supaya bisa dirilis dengan sempurna. Makanya saya lebih senang dengan healing dance, dengan meditasi gerak ini. Terus digabungkan dengan Ho'oponopono itu, setelah kita tangkupkan begini, kita tarik nafas dengan diafragma lewat hidung, hembuskan dengan perlahan gitu ya, sambil memikirkan, boleh umi, boleh diucapkan, boleh dalam hati, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Boleh mata dipejamkan, boleh mata ke atas, boleh memandang jauh ke depan, terserah nyamannya yang mana. Gitu. Oke. Nah, bagaimana untuk kelanjutan dari healing dance ini? Selain nanti seminggu sekali kita melakukan healing dance di komunitas WA Healthy Living Awareness Community, nanti kita kalau misalnya lagi nggak bisa untuk healing dance-nya ya dengan lagu Kawai Punah Hele itu, tapi ada lagu Ho'oponopono, rebahan aja juga boleh, gitu kan. Setiap hari lakukan 15 menit, tapi rilekskan dulu badan kita, tarik nafas, lewat kembungkan perut, kempeskan, ya pernafasan diafragma itu untuk bisa lebih rileks dulu, kemudian kita boleh berbaring atau duduk di kursi yang nyaman. Kuncinya adalah relaksasi. Kita hadirkan saraf parasimpatik. Tarik nafas secara halus, hembuskan perlahan, lakukan dulu 5-10 kali, kemudian baru masuk ke kata-kata tadi, 4 kata ajaib itu, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Begitu terus sambil menghadirkan apa yang kita pikirkan, baik orang, baik problem apapun yang sedang kita hadapi, ataukah kesakitan pada diri sendiri gitu ya. Lakukan 15 menit minimal selama berturut-turut 30 hari. Itu jangan berekspektasi kita melakukan 1-2 kali sudah beres seumur hidup. Ya. Jangan terlalu memforsir, jangan terlalu ingin pamrih hasilnya harus seketika, harus apa. Tapi kalau dibarengin dengan healing dance pasti lebih powerful. Karena saya sudah sering mencoba ini dan saya senang sekali kalau membawakannya dengan banyak orang karena energi yang terkumpul akan lebih besar. Jadi saya akan mulai ya ini ya. Ada pertanyaan dulu tidak? Untuk melakukannya tadi dari healing dance sampai ke Ho'oponopono. Untuk anak-anak, Halo. Halo ya. Gimana? Untuk anak-anak boleh, Dok. Ini anak. Sangat boleh sekali. Gitu. Saya malahan ada anak kecil yang saya ajarkan dan dia itu senang sekali. Aku kalau ke dokter maunya ke dokter Floren, udah dikasihnya permen, obatnya, diajarin nari-nari. Anak kecil selalu menggemaskan. Dia selalu ngomong apa adanya ya. Nanti kita gerak sama-sama ya. Oke, saya mau lihat ada pertanyaan tadi. Dr. Floren, gambarnya tidak bergerak. Videonya kelihatannya nggak aktif ya? Iya, baru aktif lagi. Saya baru mau lihat pertanyaan tadi sama partisipan ya. Saya lihat partisipannya dulu. Oke, karena nanti akan saya bawa lewat penyebaran energi Qi-nya. Oke. Saya baca dalam hati.
satu persatu. Tolong fokus apa yang sedang dihadapi, entah orang ataupun problem ya. Tapi berikan senyuman pada orang maupun problem itu. Kemudian nanti jangan lupa ya, saat tangan menengadah ke atas, tangkap seluruh energi positif yang bisa kita tangkap, kita tarik ke bahui, kemudian kita tarik untuk simpan ke Xia Tan Tien. Oke, saya sudah. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, saya tadi baca itu partisipannya karena saya mau ini. Boleh nggak videonya dibuka semua? Kita nari-nari yuk. Nggak usah jaim, nggak usah apa ya. Aduh, saya kan cowok, maco saya nanti hilang gitu. Nggak ada urusan dengan maco-maconya ya. Ini untuk meditasi gerak, ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau misalnya tidak, kita langsung ke lagu pertama. Kawai telepon yang tadi, Dok. Nomor telepon yang tadi. Nomor telepon yang tadi belum ketulis. Ya, di 0815 1167 1168 untuk gabung di Healthy Living Awareness Community, ya. 0815 1167 1168. Kenapa saya tidak mengajak orang? Orang harus proaktif untuk masuk ke saya, karena saya ingin orang-orang yang memang punya inisiatif. Saya tidak akan mau ya daftar ya ini itu, enggak. Jadi kalau memang membutuhkan, kalau memang perlu gitu. Saya kan juga nggak tahu ya grup-grup di WA di HP-nya itu sebanyak apa, belum grup Telegram dan grup-grup yang lain gitu. Jadi kalau memang memungkinkan untuk gabung, silakan. Saya senang sekali di Healthy Living Awareness Community 0815 1167 1168. Tolong diketik di chat. Kalau nggak salah tadi udah diketik sama Mbak Marisa ya? Betul, sudah. Di scroll aja. Teman-teman bisa scroll ke atas ya. Ya, ada di chatnya ya. Oke, ya kita mulai, kita berdiri, kita siapkan diri kita. Oke, senyum jangan lupa, lidah nempel ke langit-langit atas, kaki dibuka selebar bahu. Oke, kita persiapkan diri kita. Kalau bisa berdiri lebih bagus. Lagu yang pertama dulu. Kawai Punahele. Saya nyalakan lagunya, Dok. Yang Healing Dance ya. Ya. Boleh, silahkan. Yuk. Ole
Ho'oponopono. Lagu Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Ho'oponopono, Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, Gomenne. 許してね Please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you. 愛してるよ。魔法の言葉。神様からの不思議な響き。Iya.
Gimana rasanya? Saya tuh lupa. Sebelum dan sesudah healing dance, mestinya itu foto atau ngaca. Banyak orang merasa auranya beda. Ini saya lihat juga beberapa yang di sini. Ya, bagus banget auranya. Ya. Benernya tadi ya, ngaca dulu atau foto selfie dulu gitu. Ya, saya lupa. Nanti sesi-sesi di Healthy Living Awareness Community ya, kita lakukan sebelum dan sesudah penampakannya bagaimana. Gimana? Apa yang dirasakan? Ada yang mau berbagi atau saya jawab pertanyaan? Oh, saya tidak bisa melihat dokter, tapi lagu Ho'oponopono-nya enak, bagus untuk meditasi. Oke. Ya, dua-duanya enak, tapi mungkin tadi ada ini ya, ada gangguan sound system, nggak apa-apa. Kita jangan fokus ke situnya. Jadi apapun, nanti misalnya lagi healing dance, lampu mati gitu, listriknya mati. Nggak apa-apa, ikutin aja gerakannya seperti ini, terus ini, atau gimana. Lagunya ada di saya, Galis, nanti saya share ke dirimu ya. Ini adalah kawan saya dari dulu saya kenalnya di wawancara saat Galis jadi wartawati majalah Kartini. Gitu. Thank you juga, Galis. Ya. Oke, lebih rileks, lebih damai ya, lebih enteng ya. Ini saya lihat loh, Bu Ayu Angelo, bener loh. Saya kenal sama beliau ini udah lama ya, Bu Ayu ya. Gitu. Udah lama ya, lebih santai. Boleh share lagunya, boleh sekali gitu. Silakan ke 0815-1167-1168. Bayangkan kalau kita bisa seminggu sekali ya, karena kan masalah itu kita nggak tahu ya kapan datangnya gitu. Yang sekarang udah rilis, ada yang baru bahkan lebih gede gitu. Ya, lagu untuk healing dance-nya adalah Kawai Punahele. Ya, enak ya. Thank you juga. Gitu. Ya, kalau bisa diulang dok, tadi nggak kelihatan. Nah itu ya, Kawai Punahele, bener. Mbak Marisa udah. Mau diulang? Nggak kelihatan siapa yang nggak kelihatan. Ini waktunya masih ada. Ini yang nggak kelihatan sebetulnya itu kuncinya ada di gadget masing-masing, di switch antara layar dengan videonya Dr. Floren. Itu sangat bisa. Memang harus dari gadgetnya masing-masing ya. Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan atau gimana Mbak Marisa? Silakan. Iya, bisa kita lanjut ke pertanyaan dok. Ini ya. Tadi sebentar. Apakah healing dance-nya boleh pakai musik lain? Pada dasarnya kita pilih lagu yang memang sudah banyak dilakukan. Tapi kalau mau lagu lain nggak apa-apa, senyamannya yang apa, karena ini meditasi gerak ya. Mau gimana, yang penting ada 4 gerakan itu untuk dilakukan. Mau berapa kali, jangan fokus ke hitungannya, tapi ke imajinasinya. Imajinasinya kita lagi membersihkan badan, terus imajinasinya kita lagi mengepakkan sayap. Nah, waktu mengepakkan sayap, pertama kan saya satu-satu ya. Satu-satu. Karena saya masih anak burung nih, masih belajar terbang. Tapi setelah saya bisa memperoleh kepakan sayap yang bagus, yang kuat, saya kemudian begini tadi, ya kan? Lebih cepat, karena saya sudah bisa. Gitu. Nah, itu pakai imajinasi bagaimana kita sudah berhasil mengatasi diri kita, memproyeksikan sistem saraf parasimpatik tadi untuk bisa lebih rileks, lebih damai, lebih nyaman untuk diri kita. Gitu. Jadi kita seperti itu. Ya. Ini banyak pertanyaan tentang pola makan, pantangan dan lain sebagainya. Ini
cocok untuk disimak besok, karena besok topiknya kita tentang living well with autoimmune ya, jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Lalu ada pertanyaan lagi, sebentar saya bacakan. Tadi nggak pada lupa senyum dan nenggalin lidah kan, langit-langit. Dari Ibu Herliana, kenapa sebaiknya berdiri, Dok? Supaya lebih bisa mengekspresikan, mengimajinasikan lebih bagus gitu. Tapi ada banyak orang juga mungkin tidak lagi bisa berdiri ya, entah karena disabilitas atau karena kelemahan tubuh yang lainnya gitu kan. Nggak apa. Yang penting tetap di pikiran itu mengimajinasikan yang enak, yang nyaman gitu, dan dihayati. Dihayatinya itu yang pentingnya, bukan berdirinya mestinya. Tapi karena saya masih bisa melakukan dengan berdiri dan itu lebih enak aja. Jadi sampai ke tungkai dibersihkan gitu. Ya dengan duduk juga bisa sih mestinya. Ya, boleh kok. Selanjutnya dari Pak Ibrahim, kalau latihan di lapangan banyak orang tanpa musik apakah boleh? Boleh aja, boleh aja, boleh. Pada dasarnya tadi main ke pikiran kita dengan 4 gerakan sederhana itu bisa ini, bisa apa? Bisa mengkoordinasikan energi positif untuk ke diri kita, untuk dilempar ke semesta, akhirnya dampak-dampak ke semesta lebih bagus, gitu kan? Gitu. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dias, kenapa harus minta maaf ya kalau kita nggak bersalah? Nah, ya itu tadi ya. Kalau meminta maaf, begini ya, kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita melakukan kebaikan yang tidak bisa diterima orang sebagai kebaikan. Jadi, misalnya kita sudah memasak untuk seseorang, ya. Tapi ternyata menurut orang itu masakan kita tidak enak. Padahal kita sudah meluangkan waktu, sudah memilih bahan yang bagus gitu ya. Kita sudah memberi resep cinta juga ke masakan itu, tapi tidak membahagiakan orang lain. Itu kan banyak ya. Banyak kan kejadian seperti itu. Terus orang itu bilang, gila, aku disuruh makan sayur-sayuran, emang aku kambing. Bisa kan kejadian seperti itu? Kamu pelit ya, ngasih aku cuma kayak gini. Nggak ada lobster. Bisa kan? Padahal kita lagi baik loh. Nah, dari situ, kita tidak tahu kalau tindakan kita yang baik ini tidak bisa diterima orang itu. Nggak ada salahnya. Kita minta maaf. Oh maaf, aku nggak tahu kesukaanmu lobster. Lain kali aku masakin lobster. Baik, Dok. Yang selanjutnya kita daripada kita marah, gila ya, aku sudah masakin sayur-sayuran ini, saya pilih yang organik, saya ini, saya itu, ini mahal juga sayuran organik, tapi kamu nggak terima. Aku sudah pakai bumbu-bumbu yang dari impor segala macam, kamu tetap nggak terima. Daripada begitu, kita marah dan itu ada Konfusius ya, kalau nggak salah itu bilang kalau marah itu seperti kita minum racun tapi berharap orang lain yang meninggal, nggak mungkin gitu loh. Jadi daripada meracuni diri kita dengan sakit hati, kita sudah buat baik kok jadi kayak gitu orang itu gitu loh. Itu penerimaan orang lain itu ya terserah dianya sendiri gitu. Jangan di pikiran kita. Ini sayangnya kebalik ya bacanya ya. Di sini ini adalah sudut perenungan saya. Jadi kalau lagi itu saya baca terus ya, let them judge you. Biarkan orang ngejudge kamu. Itu pemikiran dia.
sudut pandang dia, nggak usah masuk hati gitu loh. Mohon maaf teman-teman, bagi yang autoimun itu saya juga pernah ya psoriasis, jadi saya tahu saat saya kena psoriasis itu saya sangat baper banget. Segala apa yang diomongin orang itu masuk banget dan itu bikin saya gregetan gitu ya. Nah, tanggal 20 Agustus saya sudah share dampak emosi negatif dan apa yang tampak di fisik itu bisa ke psikis. Nah, itu kenapa? Kita harus kelola supaya tidak seperti itu. Misalnya ya, kaki sakit. Kaki kalau sakit secara fisik kita nggak bisa jalan. Tapi secara psikis, ada hal yang ingin membuat kita lari dari kenyataan itu. Tapi tidak bisa. Jadi fisik dan psikis itu sejalan. Kalau orang ada masalah di tulang belakang, kalau kita tidak ada tulang belakang dari fisik, kita akan mungker, nggak bisa tegak, gitu kan? Nah, tapi gara-gara tulang belakang kita bisa tegak. Tulang belakang menandakan secara fisik penopang badan kita. Tapi tulang belakang menandakan secara psikis penopang beban hidup yang bisa kita terima. Orang yang tulang belakangnya bermasalah segala macam, itu mereka merasa terlalu berat untuk menanggung beban hidup. Nah, itu kita harus tahu secara psikisnya apa. Nah, psoriasis itu adalah imun yang menyerang diri kita sendiri. Jadi tolong teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya, itu tolong kita mengintrospeksi. Apa sih yang seharusnya kita nggak usah pikirkan untuk menyerang diri kita sendiri atas pemikiran kita terhadap diri kita. Nah, itu. Jangan dipikirkan, misalnya, menyesali pilihan hidup atau apa gitu ya. Itu menyerang diri kita sendiri. Atau pikiran orang lain, ada tetangga yang nyinyir, segala macam, biarin aja, itu pikiran mereka gitu loh. Kita nggak usah ikut terjun dan kita tidak bertanggung jawab dengan pikiran orang lain, kita hanya bertanggung jawab dengan pikiran kita. Gitu aja. Oke. Ya, Dok, yang selanjutnya, apakah ini lebih baik dilakukan pada pagi hari kah, siang hari, sore hari, malam hari? Oh, anytime, apapun bagus. Yang penting tidak kemudian, aduh aku punya waktu cuma 15 menit, ini keburu nggak ya? Gitu. Nah, itu pasti imajinasi dan menghayatinya jadi nggak nyantai, nggak enak gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi yang nyamannya aja gitu. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu atau Bapak Dias. Bagaimana kalau kita minta maaf dan kita nggak salah, terus kesannya tidak tulus tuh, bagaimana Dok? Menurut Dokter Florence. Nah, belajar tulus itu memang susah. Saya juga belum bisa. Tapi saya saat pernah bisa melakukannya, ya sudah, lebih enak, lebih plong untuk diri kita kok. Kuncinya adalah saat kita melakukan kebaikan, nggak usah dilihat orang, nggak usah apa, itu menguntungkan diri kita sendiri. Misalnya ya, kita kalau dalam usaha tipu-menipu segala macam gitu ya, atau sama teman selalu gimana-gimana, kita sendiri yang mendapat dampaknya kan. Tapi kalau kita baik-baik sama orang, nggak pernah punya pikiran buruk sama orang, kita mau ketemu siapa aja ya oke aja gitu. Pokoknya segala kebaikan itu berpulang ke diri kita sendiri. Kita menjadi apa ya? Menjadi nggak malu ketemu orang, nggak malu untuk bisnis bareng sama orang lain gitu, karena kita nggak pernah tipu-menipu, kita nggak pernah menikung teman gitu kan. Kita memang capable untuk melakukan pekerjaan itu, nggak cuma ngaku-ngaku gitu. Jadi segala kebaikan, segala prestasi, segala apapun yang kita lakukan itu kembali ke diri kita. Tabungan untuk menjadikan diri kita diterima baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita merasa melakukan banyak hal yang tidak kita sukai, orang yang mengakui diri kita itu nggak bagus itu siapa?
yang nggak baik itu siapa? Diri kita sendiri gitu loh. Kita juga jadi lebih nggak nyaman gitu. Gitu. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari sebentar. Ibu Ida Ayu Suwandewi. Ya. Apa fungsinya lidah kita dinaikkan menyentuh langit-langit? Apakah untuk mengalirkan energi, Dok? Ya, betul. Karena secara anatomi rahang itu, rahang bawah dan rahang atas itu tidak ada penyambung energinya, kayak jembatan putus. Jadi lidah kita naik ke atas-atas langit itu untuk menyambung energinya. Jadi bisa dari baihwi ke rahang atas, nyambung ke lidah, ke rahang bawah, dari rahang bawah ke xiatantien, lalu ke huiyin, muter ke belakang punggung kita ke baihwi lagi. Jadi bisa muter dari atas ke bawah. Energinya kita alirin begitu. Baik, Dok. Yang selanjutnya, apakah tariannya sudah baku? Apakah tariannya sudah baku? Bentuk tariannya. Boleh sih dimodifikasi. Ini juga saya modifikasi sendiri juga gitu. Saya sambungin dengan Ho'oponopono dan setelah itu kok enak. Terus saya sambungin juga dengan energi Qi tadi gitu, dengan nafas diafragma, lebih enak banget gitu. Apalagi kalau bisa bareng-bareng dan apalagi kita bisa ketemu offline. Nah, kalau yang rayakan harimu, sebenarnya kalau ketemu offline itu, kita saling memberikan berkat ke orang lain. Kita berpindah-pindah gitu. Jadi rame banget biasanya gitu. Jadi kita mendekatin satu orang ke orang lain gitu. Aduh, syukur aku kenal sama kamu banyak bantu aku gitu misalnya. Atau aduh, selamat ya, sukses usahamu gitu. Atau panjang umur ya. Kita ngasih berkat ke orang lain dan orang lain juga yang mendatangi kita bisa seperti itu gitu loh. Jadi enak banget kalau ketemu offline melakukan healing dance dan Ho'oponopono ini. Tapi ya kita bersabar aja, tetap bisa kok berefek maksimal. Baik, Dok. Ini dari Ibu Ayu, berarti habis healing dance lanjut ke musik Ho'oponopono ya, Dok ya, sampai selesai. Langsung ya. Ya, kira-kira boleh nggak, Dok, kalau kita ulang lagi untuk gerakannya dan meditasi Ho'oponopononya? Ya, boleh. Cuma nggak tahu Mbak Marisa gimana? Masih ada waktukah? Kalau masih ada waktu, saya mau aja. Kita masih ada sekitar 7 menit, Dok. Boleh, sepertinya gitu. Cukup, ya. Terserah. Sepertinya saya cukup. Ikut. Ya. Oke. Ya. Oke. Moga-moga soundnya tadi kenapa agak berkejaran ya? Padahal kalau ada delay-nya gitu loh. Ada delay-nya. Coba kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Oke. Kita siap-siap yuk. Foto wajah dulu biar ketahuan hasilnya. Yes, lihat wajah dulu. Silakan. Bayangin kalau sebelum kantor kita lakukan healing dance gitu di kantor-kantor gitu kan. Asik sekali. Terus baru mulai kerja dengan hati nyaman dan pikiran terbuka gitu. Itu bagus sekali, enak sekali.
sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. Silent special words, God sent to us all. These are the magic words God gave to us. Oh, I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry, you understand. Please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you. I see Terima kasih, Dr. Florence. Terima kasih juga. Kembali tambah ini ya. Sebentar. Oh ya, saya mau menggarisbawahi tadi kan kita supaya setulusnya gitu ya, memberi maaf atau meminta maaf ke orang lain gitu, berterima kasih segala macam. Tapi dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan orang lain, kalau kita melakukan kebaikan ke orang lain, sebaiknya kita juga bertanya ke diri sendiri, apakah kita juga sedang melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Saya tidak mengajak untuk harus berkorban untuk orang lain, karena itu juga artinya belum tulus gitu. Kalau memang kita jawabnya dengan melakukan kebaikan itu kita melukai diri sendiri atau mengorbankan diri sendiri, sebaiknya juga kita memberikan langkah antisipasi gitu. Jadi
tidak kemudian harus mengorbankan diri sendiri. Karena kita juga perlu energi untuk kebaikan. Kalau energi kita habis dengan mengorbankan diri sendiri, energi kita jadi boros, itu nanti kita tidak bisa menyisakan energi baik untuk diri kita. Akhirnya kita juga menjadi uring-uringan dan menarik energi negatif lebih banyak gitu. Jadi kita lakukan penilaian apakah kita sedang melakukan kebaikan juga ke diri kita saat kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Karena kalau tidak seperti itu, toh juga hasilnya tidak akan berhasil baik ke diri kita juga gitu. Baik, Dok. Terima kasih banyak untuk sesi malam ini. Teman-teman, mari kita doakan agar Dr. Florence senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Sebelum kita menutup acara ini, saya mengundang teman-teman semua untuk mengaktifkan fungsi videonya, karena kita akan mengabadikan sesi foto bersama dengan narasumber kita hari ini, Dr. Florence. Silakan teman-teman diaktifkan fungsi videonya. Saya ini lagi screenshot pertanyaan-pertanyaan, jadi nanti mungkin. Oh, nanti bisa ininya kan ini direkam semua termasuk chatnya juga. Oh, bisa ya? Oke. Iya. Oke. Saya pikir nggak ada. Oke, baik. Silakan diaktifkan fungsi videonya, teman-teman. Kita abadikan sesi malam ini bersama Dr. Florence. Jangan lupa nanti pada saat ambil gambar, say happy ya. Oke. 1, 2, 3, saya akan ambil 4 gambar. 1, 2, 3, happy. Oke, yang kedua, happy. Yang ketiga, happy. Yang terakhir, happy. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan diaktifkan fungsi mikrofonnya untuk berterima kasih kepada Dr. Florence. Saya Marisa Kardoba. Terima kasih Dr. Florence. Terima kasih Mbak Marisa. Dr. Florence. Terima kasih dok. Terima kasih Ketemu Marisa. lagi. Terima kasih Marisa. Terima kasih semua. Dr. Florence. Semuanya, thank you Marisa. Jangan lihat teman Dewi. Lucu-lucu banget sih. Iya, Terima kasih. Senyumnya Bu Florence. Ya. Nah,